Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentadaburi ayat-ayatnya dan mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hanya kepadanya lah kita berharap ridhonya agar kita dan keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahlul Quran dan ahlul jannah. Alhamdulillah, meskipun kita pagi ini hujannya rintik-rintik ya, mestinya tidurnya enak gitu ya. Tapi ini sudah jadi kenikmatan buat kita bahwa sholat subuh adalah kenikmatan buat orang-orang beriman. Sholat subuh berjamaah adalah kenikmatan buat orang-orang yang beriman. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir kiamat kelak. Mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang di ayat ke-37 ya, surat Al-Baqarah ya. Ya, silakan dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa talaqa Adamu min rabbihi kalimati wa tawwa alaihi innahu huwa tawwabur rahim. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh Allah Maha penerima taubat, Maha penyayang. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Rabb-Nya, maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Ini taubat dan doa Nabi Adam alaihi salam. Ini doa ini juga selalu kita baca nih ya. Doanya Nabi Adam di surat Al-A'raf ayat 23 itu ya. Coba dah dibuka. Itu doanya jangan enggak dibaca itu. Ya. Nanti kalau kita tawaf di Ka'bah saja, ini doanya jangan enggak dibaca. Yang penting ini nih doa ini ya. Doa ini. Doanya Nabi Adam. Yang dimaksud kalimat ini kan ayatnya fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Yang dimaksud kalimat dalam ayat ini adalah doa di surat Al-A'raf ayat 23. Allah berfirman itu fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Kalimat itu yang dimaksud kalimat adalah doa Nabi Adam di surat Al-A'raf ayat 23 ya. Udah hafal belum ini doanya? Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana
wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi nanti tawaf juga begitu. Makanya pulangnya dia jadi haji mabrur kalau diterima taubatnya oleh Allah. Dan Allah Maha penerima taubat. Yakinlah bahwa Allah menerima taubat. Gitu. Qala, keduanya Nabi Adam alaihissalam dan Hawa berkata dan berdoa. Yaitu Nabi Adam dan Hawa. Apa dia doanya? Ya Rabb kami telah menganiaya diri kami sendiri karena telah mendekati pohon yang dilarang oleh Allah. Dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Jadi orang yang rugi adalah orang yang tidak diampuni dosanya oleh Allah. Maka banyak berdoa. Ya. Doa ini bukan hanya kita tawaf saja nanti di Ka'bah. Setiap saat kita doa ini. Ya. 5 waktu minimal. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb kami telah menganiaya diri kami sendiri. Kita kan selalu menganiaya dirinya sendiri, ya kan? Gitu. Dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pasti kami termasuk orang-orang yang merugi. Gitu kan? Kita nggak mau termasuk orang yang rugi. Makanya kita berdoa ini. Doa. Tadi udah hafal kan tapi kan? Ya hafal ya. Alhamdulillah kalau udah hafal. Jangan nggak dibaca. Doa itu sebanyak-banyaknya karena Allah Maha penerima doa. Gitu. Sebanyak-banyaknya. Jangan doanya sebentar. Minta yang banyak. Jangan tanggung. Kalau sama Allah itu maha kaya, maha pengampun, maha segala-galanya. Jadi nggak usah tanggung kalau minta. Gitu. Maka kita ibadahnya juga jangan tanggung-tanggung, gitu ya. Perbanyaklah sujud, gitu. Perbanyak sujud. Jadi yang berpendapat bahwa kalimat ini adalah doa yang tercantum di surat Al-A'raf ayat 23 yang diriwayatkan dari Mujahid, Sa'id bin Jubair, Abul Aliyah, Ar-Rabi bin Anas, Al-Hasan Al-Basri, Qatadah, Muhammad bin Ka'ab Al-Quraizi, Khalid bin Ma'dan, Atta Al-Qurasani, dan Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. As-Suudi meriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang firman Allah, "Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimat." Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Rabbnya. Adam diajarkan cara berdoa kepada Allah, Nabi Adam. Doanya kayak begini, gitu. Jadi bukan Allah yang berdoa, tapi Nabi Adam diajarkan oleh Allah untuk berdoa. Makanya kita juga pakai doa yang diajarkan oleh Allah, gitu. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Rabb-Nya. Ia mengatakan, Adam alaihi salam berkata, "Wahai Rabbku, bukankah Engkau telah menciptakan diriku?" Maka dikatakan kepadanya, "Benar." Allah menjawab, "Benar." Kemudian Nabi Adam bertanya lagi, "Bukankah Engkau telah meniupkan roh milikmu ke dalam diriku?" Dikatakan, "Benar." Dan aku bersin lalu Engkau mengucapkan, "Yarhamukallah." Semoga Allah merahmatimu. Sedang rahmatmu mendahului murkamu. Dikatakan, "Benar." Jadi rahmat Allah itu mendahului murka. Kalau Allah marah tuh rahmatnya lebih mendahului. Makanya kita husnudzon kepada Allah bahwa Allah Maha penerima taubat. Gitu ya. Jangan ini mah belum dikabul doanya sudah putus asa ya. Udah doa udah lama-lama gitu. Ke masjid terus nggak dikabul-kabul. Jangan gitu. Allah punya cara yang terbaik untuk mengabulkan doa gitu.
dan engkau telah menetapkan bahwa aku melakukan perbuatan ini. Dikatakan benar. Apabila aku bertaubat, apakah engkau akan mengembalikan aku ke surga? Dikatakan iya. Jadi ketika Nabi Adam bertanya kepada Allah, kalau aku bertobat, aku akan dikembalikan lagi ke surga enggak? Iya. Berarti Nabi Adam nantinya juga masuk surga. Taubatnya diterima. Maka kita juga begitu. Taubat terus tiap saat. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa begitu terus. Ya Allah gitu ya. Kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Gitu. Doa terus, jangan enggak ya. Minimal 5 kali dalam satu hari. Minimal 5 kali dalam satu hari. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Iraqi, Sa'id bin Jubair dan Sa'ad bin Ma'bad dari Ibnu Abbas. Hadis yang tadi itu ya. Diriwayatkan juga oleh Al-Hakim dalam Mustadraknya dari hadis Ibnu Jubair dari Ibnu Abbas. Al-Hakim berkata sanad hadis ini sahih dan tidak dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Jadi Imam Bukhari dan Muslim tidak mengeluarkan hadis ini ya. Adapun firman Allah, innahu huwat tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Artinya Allah menerima taubat orang yang bertaubat dan kembali kepadanya. Allah akan menerima taubat. Allah akan menerima taubat orang yang bertaubat dan kembali kepadanya. Sekarang udah kembali kita ya. Dulu mau ya kita maksiat, dulu nggak ingat Allah gitu ya. Gitu. Jangankan ke masjid 5 waktu ya. Salat juga katanya belentong. Apa itu salat belentong ya? Dulu gitu dulu, bukan sekarang. Sekarang alhamdulillah salatnya dijaga. Waktu adzan sudah ada di masjid. Ya, banyak dia sujudnya, banyak dia rukunya. Dia belum adzan udah salat tahiyatul masjid ya. Kemudian salat mutlak dia salat ya. Entar salat qobliyahnya, entar salat ba'diyahnya setelah salat fardunya ya. Maka Allah menerima taubat orang yang bertaubat dan kembali padanya ya. Sebagaimana firman Allah di surat At-Taubah ayat 104. Coba lihat ya. Sudah ketemu? Ya, silakan baca Pak Rahman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'lamu anna Allah yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi wa ya'khudhu as-sadaqati wa anna Allah huwat-tawwabur rahim. Tidaklah mereka mengetahui bahwa Allah menerima tobat hamba-hambanya dan menerima zakatnya, dan bahwa Allah Maha penerima tobat, Maha penyayang. Alam ya'lamu anna Allah wa yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi. Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah menerima taubat hamba-hambanya, wa ya'khudus shadaqat, dan menerima zakatnya, wa anna Allaha huwat tawwabur rahim, dan bahwa Allah Maha penerima taubat, Maha penyayang. Maka yakinlah bahwa ketika orang bertobat, kita bertobat, Allah akan menerima taubat kita ya. Taubat apa namanya? Taubatan nasuha. Sungguh-sungguh. Jadi tidak mau mengerjakan yang maksiat lagi. Kalau sudah taubat jangan diulang lagi gitu. Ini mau enggak. Jadi taubat dia ya. Taubat. Tadinya taubat terus kumat lagi ya. Kalau lagi punya uang mah enggak ada ke masjid nongol-nongol ya.
Kalau lagi bokeh, nganggur, rajin bener di masjidnya kan, berdoa terus, ya kan? Gitu. Ini apa gitu ya? Tobat sambal. Hah? Tobat sambal. Taubat sambal. Kan pedes. Masih dimakan lagi, dimakan lagi. Itu pedes dimakan lagi gitu ya. Jadi Allah berfirman, tidaklahkah mereka mengetahui bahwa Allah menerima taubat hamba-hambanya dan menerima zakatnya, dan bahwa Allah Maha penerima taubat, Maha penyayang. 105-nya, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Dan katakanlah, bekerjalah kamu. Kita cuma disuruh kerja aja. Gitu, kerja aja. Jangan mikir yang lain. Maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Ini enggak, belum kerja udah gajinya berapa? Udah kerja aja dulu. Kerja aja dulu. Gitu. Usaha aja dulu. Jalan aja dulu. Gitu. Ini enggak. Ngerem aja kayak ayam mau bertelur itu, ngerem aja. Enggak usah. Kalau udah dari masjid keluar udah bekerja. Kan di surat Jumat juga begitu ya. Fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi. Kalau sudah ditunaikan sholat Jumatnya, maka bertebaranlah kamu di muka bumi. Ini enggak. Habis sholat Jumat pulang molor. Bagaimana itu? Padahal pada saat itulah Allah turunkan rahmat. Ya. Pada saat itulah. Jadi kalau mau cari karunia gampang. Udah sholat Jumat, buru-buru keluar. Gitu. Pakai tuh baju yang kebesaran, ya kan? Baju kebesaran ada tuh. Hijau-hijau. Hah? Hijau-hijau. Ijo-ijo. Itu baju kebesaran Palestina, ijo-ijo itu enggak itu kan. Gitu. Sebelum Jumat banyak zikir ya, banyak bersolawat kepada Nabi ya, gitu. Kalau setiap hari kita solawatnya cuma 100 sama Nabi, kalau Jumat 500 bila perlu begitu. Kalau bisa 1000, 1000. Solawat aja. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Salawat Ibrahimi aja udah gitu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Satu, tuh baru dapat satu. Kan? Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Gitu. Kalau mau yang simple, Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali washabihi ajmain. Yang simple. Tapi yang bagus itu yang diajarkan Nabi salawat Ibrahimiyah yang selalu kita pakai dalam keadaan sholat. Itu lebih mantap itu, udah mantap lah pokoknya. Gitu, ya. Dan katakanlah bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Gitu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib, yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Makanya orang di kuburan itu kalau ditanya nih sama orang hidup, kamu mau balik lagi nggak? Pasti mau. Mau apa? Mau beramal soleh. Gitu. Mau beramal soleh. Mau bersedekah, mau rajin ke masjid, sholat 5 waktunya berjamaah. Pasti dia bilang nyesel. Saya waktu di dunianya nggak sempat sholat berjamaah gitu ya kan, dia nyesel kalau ditanya. Cuma kan kita nggak bisa nanya dia karena orang kuburan nggak bisa ditanya. Kalau bisa ditanya repot itu ya kan. Kau diapain aja sama malaikat di sini? Aduh, gua dikebukin, pasti tobat. Iya gitu kan. Tanyain lagi satunya, ngapain aja kau di kuburan? Alhamdulillah saya mendapatkan rezeki gitu kan. Gitu. Kenapa sih kamu dapat rezeki di dalam kuburan? Dulunya aneh beramal soleh. Dulunya aku berjihad di jalan Allah. Dulunya aku berdakwah. Wah, kita juga ngikut jadinya tuh ya kan. Gitu. Masalahnya orang kuburan nggak bisa ditanya. Kalau bisa ditanya repot.
Begitulah Nabi Adam taubatnya dan doa Nabi Adam diterima. Begitu juga kita berharap bahwa kita akan diterima taubat kita. Ya, kan kita mah dosanya lebih banyak kali daripada Nabi Adam ya. Nabi Adam mah kesalahannya cuma sekali, ya kan? Kesalahannya sekali. Kita mau berkali-kali, bahkan tiap hari salah lagi. Makanya kita sebelum qomat itu banyak-banyak istighfar, ya kan? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, astagfirullah. Ada lagi subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Ini zikir, waduh, kalau tahu ini zikir ini dahsyat, orang pasti dia berzikir itu di sebelum sholat subuh. Nunggu iqomat. Setelah dia sholat qobliyah subuh, dia baca doa itu. Makanya jangan kurang tuh ya, istighfarnya itu jangan kurang. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, astagfirullah. Itu sampai 100 kali. Makanya qomatnya selalu kita panjangin. Waktu untuk jeda iqomatnya selalu kita panjangin supaya minimal kita mendapatkan 100 kali kita istighfar di subuh ini. Nanti malam juga gitu istighfar lagi. Ditutup dengan istighfar lagi malam. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, astagfirullah. Minimal 100, minimal kita dapat 100 ya. Kemudian di surat An-Nisa ayat 110. Silakan Ri, bacaan Ri. Surat 4 110. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu summa yastaghfirillah yajidillah ghafurur rahima. Dan barang siapa berbuat kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian dia memohon ampunan kepada Allah, niscaya dia akan mendapatkan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahima. Dan barang siapa berbuat kejahatan dan menganiaya dirinya sendiri, barang siapa yang berbuat kejahatan dan menganiaya dirinya sendiri, kemudian dia memohon ampunan kepada Allah, dia taubat kepada Allah, niscaya dia akan mendapatkan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kayak subuh nih kita sudah istighfar nih ya, sudah mohon ampun. Nanti siang nih, pagi nih sampai zuhur ada lagi tuh kejahatan yang kita perbuat, disengaja atau tidak disengaja. Menganiaya dirinya sendiri, disengaja atau tidak disengaja. Kayak menganiaya dirinya sendiri mah yang ringan itu menyepelekan waktu, itu menganiaya dirinya sendiri. Berbuat sesuatu yang tidak ada faidahnya, berbuat sesuatu yang tidak ada manfaatnya, gitu. Kira-kira apa sih? Ya tapi terus Kayak menggerutu ngobrol yang enggak manfaat buat dirinya. Dia ngobrol itu, negara ini nih kalau kita yang ngurusin nih, di tukang becek cerita negara gitu. main catur Itu mau mengalahkan temannya doang, itu mikir ngalahin temennya doang, ngapain gitu. Toh kalau temennya kalah dia juga nggak ada faedahnya, nggak ada manfaatnya. melebihi mikir negara itu. Hah? Melebihi mikir negara. Main catur. Derajatnya itu. Kalau dia kalah pun dia nggak rugi, jadi nggak ada manfaatnya, nggak ada faedahnya. Itu yang dibilangin menganiaya dirinya sendiri. Gitu. Ada orang liwat diajakin main catur. Yang parah tuh, dia duduk di jalanan sambil merokok, ngeliatin orang liwat. Itu ada orang yang kayak begitu modelnya itu. Itu orang yang menganiaya dirinya sendiri. Waktunya habis. Dia berpikir yang real gitu, yang baik.
Daripada kau nongkrong di pinggir jalan, lebih baik kau bercanda sama istrimu di rumah, iya kan? Atau membantu istrinya di rumah, atau mengajarkan anak-anaknya di rumah. Kalau lebih bagus, ya pakai ngapal Quran lah, daripada dia nongkrong begitu kan? Kan sebentar lagi dicabut nyawanya sama Allah, betul nggak? Kan dia nggak tahu, kita juga nggak tahu kapan mau dicabut nyawa. Ngapain sia-sia nongkrong tuh, di situ tuh banyak orang nongkrong tuh, gitu, iya kan? Pada nongkrong ngeliatin Cina liwat. Aduh. Gitu. Dan barang siapa berbuat kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian dia memohon ampunan kepada Allah, niscaya dia akan mendapatkan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ayat selanjutnya tuh yang 111 ya. Wa may yaksib itsman fa innama yaksibuhu ala nafsihi wa kana Allahu aliman hakima. Dan barang siapa berbuat dosa, maka sesungguhnya dia mengerjakan untuk kesulitan dirinya sendiri. Jadi yang menyebabkan kita sulit itu karena dosa yang kita lakukan. Maka semakin banyak dosa, semakin sulit hidupnya. Enggak percaya? Dibuktikan. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Itu di surat berapa? Ingat enggak? Hah? Ya lupa kamu ya. Surat 16. Mana ada surat 16 itu, enggak ada itu, kamu jangan ngarang-ngarang. Ini udah baru belum udah ada sepekan enggak makan kambing kali ya. Enggak makan kambing jadi lupa. Itu di surat 20 itu ya. 20 ayat 124. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa berpaling dari pengajaranku, pengajaran Ar-Rahman, pengajaran Allah, maka dia akan menjalani kehidupannya yang sempit. Gitu. Dosa paling banyak itu, woi, apa itu? Enggak baca Quran. Enggak baca Quran. Kalau kemarin enggak baca Quran, kata Imam Syafi'i suruh nangis hari ini, gitu. Maka dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Dikarenakan dosa yang terlalu banyak. Setiap orang punya dosa pasti. Cuma jangan banyak-banyak. Ya. Kembali lagi dah di surat An-Nisa tadi itu ya. Ayat 111-nya. Dan barang siapa berbuat dosa, maka sesungguhnya dia mengerjakannya untuk kesulitan dirinya sendiri. Dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. 112-nya, dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Udah dia yang berbuat dosa, nuduh orang, gitu ya, nuduh orang. Ini orang nggak beres ini ya. Masih banyak lagi ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa dan menerima taubat orang yang bertaubat kepadanya. Ini termasuk bentuk kelembutan Allah terhadap hamba-hambanya dan rahmat yang Dia curahkan kepada mereka. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Dia semata. Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Jadi Allah itu Maha penerima taubat. Makanya kita taubat terus setiap waktu, 5 waktu datang ke rumah Allah. Sesibuk apapun kita, sekalipun di jalanan gitu, kita dalam keadaan safar mampir ke masjid. Kalau sudah tiba waktu sholat, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diterima taubatnya oleh Allah, dan Allah berikan rahmat kepada kita dan keluarga kita. Allah masukkan kita ke dalam surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.